jariyah sebagaimana di dalam hadis Nabi. Yalah, ada 3 yang tidak pernah terputus amalnya bagi manusia ketika dia mati, semuanya terputus kecuali 3. Di antaranya kan sedekah jariyah, termasuk sedekah jariyah ya wakaf. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang saleh. Apalagi kalau ketiganya bagus lagi ya kita. Bisa kalau ada kemauan. Mungkin ada sebagian orang berbicara kepada anaknya, pian nakai kada usahkeun pesantren, usahkeun jadi ke pengajian agama, kada pian bakal jadi tuan guru. Salah pian. Yang penting dia belajar dulu. Kadang-kadang kita berkacamata dengan diri kita, abah nakai jauh alim kada, ilmu kada, pian leh masa jauh nakai, jangan pian. Yang penting anak dulu bagus. Yang penting dari dia keturunan kita menjadi orang-orang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rukun wakaf ada 4. Ada 4 perkara. Yang pertama, adanya orang yang berwakaf, namanya wakif. Yang kedua, ada barang yang diwakafkan. Nah, ini sudah barang tentu ya lah. Mun barangnya kadadanya disebut wakaf ya. Dan syaratnya itu benda yang tentu boleh diambil manfaat lagi kekal bendanya. Artinya barang yang diwakafkan itu bendanya tertentu ya lah. Itu jangan apa nang di rumah aku tuh ambillah sebuting gua wakafakan, di antaranya tasarahan apa kan anak diambil kada mau ya. Ambil sebuting keluar akan. Harus jelas ya lah. Kemudian kita hati kekal bendanya ndak bisa habis. Ulun je bawa wakaf isbatu 20 biji. Luluhnya biasa habis. Ndak sah aja kita. Karena pacang habis. Ulun je bawa wakaf beres 2 karung, ndak bisa ya. Beres pacang habis, rusaknya maksudnya. Pacang habis nggak masuk dalam kategori wakaf. Harus kekal bendanya, tidak rusak. Tidak rusak dalam artian dengan hancur dengan sendirinya, tidak ya kita. Memang kalau lama kelamaan kan pasti hancur ya kita, itu pasti. Tapi dalam artian tidak dalam waktu yang sangat dekat. Yang ketiga, rukun yang ketiga, adanya orang yang diberi wakaf. Artinya, nah, jadi kita jelas orangnya ya, artinya arti yang diberi wakaf maksudnya, nah ini ulun wakafkan bacaan masjid. Berarti pahamannya yang mengelola panitia ya lah. Tapi ingat, kalau bahasa itu nang sesuatu itu mau cepat rusak, itu lebih bagus bahasanya hibah bian. Kita misalnya mewakafkan mobil, itu jangan bahasa wakaf. Nah guru aja, motor ulun ini wakafkan pacang pesantren pian, jangan. Kada kau lagi guru membaiki. Kayak pembikinnya, katanya bahasanya ya kalah. Makanya lebih bagus bahasanya hibah ya lah. Nah, kau aja panggil membaiki ya kalah ganti misalnya. Nah, tapi lebih bagus bahasanya hibah. Karenanya pacang rusak ya kita, pasti pacang dibaiki kayaknya. Lebih bagus sedikit. Apalagi misalnya kayak kita alhamdulillah pesantren kita aja kita sudah punya motor mobil kol ya kalau lah dijulungi orang, jadi kita perbaiki, beli awaknya, ambil mesinnya ya lah. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan karena untuk tahun ke depan kawa penerimaan santri baru kayaknya kawa kita antar jemput sampai ke daerah kita sini ya kalau, jadi kawa kekanakan kita tulak diambili bulik diatar. Nah, jadi ibarat hari hujan kada beganangan kita ya lah. Mudah-mudahan kampung kita berberkat. Banyak orang alim di kampung makin bagus. Nah kemudian
Jadi yang diberi wakaf. Maka jika yang diberi itu tertentu, disyaratkan bahwa ia didapat pada waktu akad, dan jika tidak ditentukan disyaratkan bahwa dia tidak untuk maksiat, seperti berwakaf tempat sembahyang atau untuk orang yang menuntut ilmu, alim ulama, ataupun jika fakir miskin. Artinya wakafnya tidak tertentu. Ini nah, tanah ini ulun wakafakan pacang fakir miskin. Maksudnya karena hasilnya, maksudnya bisa hasilnya ya lah. Sini wakafakan jadi ulun sarahkan lawan pian gunakan humayakan karena hasilnya bacang fakir miskin ya lah, supaya berkembang. Kan kalau wakaf udah boleh dijual pian. Itu tanahnya jual dibagi fakir miskin. Enggak. Kan ngaran wakaf tuh bandanya kekal, manfaatnya yang diambil. Maksudnya ya tadi diwakaf terima, kemudian gawi sama-sama masyarakat ya lah, karena hasilnya bagikan kepada fakir miskin atau anak yatim, masuk juga kategorinya. Itu namanya sesuatu yang tidak tertentu. Lalu jangan digunakan untuk maksiat ya lah. Nah kemudian atau untuk alim ulama boleh juga sih, artinya untuk kemudahan mereka para guru-guru agama. Bujur kita di akhir zaman ini menyakawa ya. Kalau bisa memang harus kita perhatikan para alim ulama kita, para asatiz kita, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana keperluan mereka. Sering kita berbicara yang demikian bukan berarti guru berbicara ini guru minta bantu, enggak. Keperluan guru bisa minta tutupin, enggak. Supaya apa? Supaya generasi akan datang, supaya aja kita mampu ke depannya membuat contoh, supaya ke depan makin bagus. Karena laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Seandainya dalam kehidupan kita tidak ada ulama, para pewaris Rasulullah SAW yang membimbing kita, yang mendidik anak kita, yang mengarahkan kita dalam kebaikan, lasaran nasu kal bahaim. Niscaya manusia tidak jauh beda dengan seperti binatang. Artinya merosot akhlak kepribadiannya. Karena dengan ada ulama mereka menjadi titik tengah dalam setiap permasalahannya lah. Kan bila ada orang masalah, guru jetangahiakan, guru urusiakan, guru tolong jika kita minta bimbingan nasihat, ini ada permasalahan. Rata-rata kan kita demikian biar. Jadi oleh karena itu, apalagi kita sekarang pada detik-detik sekarang ini boleh dikatakan kita krisis ulama biar. Banyak ulama-ulama Tuhan yang sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal itu yang kecil-kecilnya aja, lagi anum-anumnya aja. Tapi ya alhamdulillah untung masih ada. Tapi kita harus berpikir bagaimana mempersiapkan generasi yang akan datang, supaya mereka mampu meneruskan perjuangan kita. Boleh jika kita diwakafkan yang demikian, tanah lo kepakan pacang alim ulama kita menghidupkan kampung, boleh. Jadi kita humai hasilnya bagi mereka, hasilnya untuk mereka, keperluan mereka, atau keperluan dakwah mereka, keperluan mengajar mereka ya. Yang keempat, di antara rukun daripada wakaf, lafaz akad. Artinya ya ucapan kalimat yang mengisyarat kepada wakaf. Lafaz wakaf iya wakaf, lafaz akad dari yang berwakaf. Seperti katanya tempat ini aku wakafkan untuk orang penuntut yang penuntut boleh. Atau ini jika kita kada ulun jual belikan, kada ulun siwakan ini untuk pengajian ilmu agama, ya hukum wakaf juga. Atau untuk tempat ibadah, masjid atau langgar, ya wakaf juga. Wakaf adalah amal kebaikan yang memanjang, tetap berlaku setelah matinya orang yang berwakaf selama bendanya masih dapat dipergunakan. Seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama in qata amalu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah." Apabila mati anak Adam, yakni manusia,
telah putuslah amalnya. Maksudnya kada kawal lagi inya beramal. Inya saurang menambah tabungan pahala dak mampu lagi. Sesuai dengan hadis, sesuai dengan dalam Al-Quran, wa ma lil insani illa ma sa'a, yalah. Tidaklah nanti bagi manusia yang akan ia perdapat di akhir kecuali napa nang inya usahakan waktu hidup di dunia. Saapa inya menabung di dunia itu na ulihan inya saurang, inya kada kau lagi menambah. Kecuali ada kiriman dari orang lain. Arti kiriman dari orang lain tuh ya seperti kita kirim hadiah bacaan Quran, kirim hadiah tasbih, tahlil, tahmid, takbir, yalah. Niatkan pahalanya untuk ya kita orang yang sudah meninggal dunia. Ini boleh ya. Artinya memang dia tidak mampu lagi beribadah karena ya sudah ya kita terputus ruhnya, terputus amalnya. Tetapi itu tidak menjadi landasan bahwasanya orang lain tidak bisa kirimin pahala sama dia, ndak. Sama di sini ya lah. Ini kiriman juga, deposito juga bahasa kitanya. Inya bikin je kita deposito amal jariah, bikin deposito je kita lewat anak soleh, dia bikin deposito dengan ilmu yang bermanfaat ya lah, yang mana kesemuanya mengalir terus menerus. Inya dapat kiriman dari orang lain yang mengerjakan daripada apa yang ia hasilkan selama dia hidup. Kan termasuk amal jariah orang yang membuat amal saleh yang baik. Jar Nabi apa dalam hadis? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Coba lihat amal jariah. Ini sebenarnya amal yang mengalir itu tidak terbatas 3, enggak Bian. Banyak. Kalimat 3 ini tidak menjadi dalil cuman 3 yang bisa menambahkan pahala orang yang meninggal dunia, enggak. Ujar ulama ahlul hadis, al-adadu la mafhumalah. Bilangan di dalam suatu keterangan itu tidak jadi pegangan. Berarti guru 3 aja lah, ada lagi yang lain lah amal jariah yang mengalir ada lagi Bian. Contohnya ya tadi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa membikin sesuatu nang hanyar yang baik, memotivasi orang lain yang dulu asalnya di kampung kada ada pernah majelis sama sekali. Lalu ada orang tua inisiatif, yuk kita belajaran yuk lawan guru di masjid. Sama nang kita ini nah. Mereka yang pertama kali mahuluakan kita bapak ngajian, sekalipun sidin sudah meninggal ngalir terus pahala nang kita baca Bian. Karena sidin mahuluakan, sidin ma'awaliakan, sidin mencontohkan yang baik. Falahu ajruha, baginya dapat pahala kebaikan dan pahala orang yang mengikutnya sampai hari kiamat. Mengalir enggak? Mengalir. Berarti kalau ini 3 tambah pulang sabuting 4 ya lah. Jadi perbanyak deposito akhir, perbanyak. Mumpung hidup ya lah, mumpung hidup ya kita. Hidup cuman sekali, perbanyak amal saleh. Menyakau beribadah itu waktu hidup, jangan waktu mati. Kau bila mati aja bawa sini ndak, waktu hidup sedekahkan, waktu hidup wakafkan ya lah. Tabung untuk negeri akhirat kita. Apabila mati anak Adam telah terputuslah amalnya melainkan 3 yang tidak putus. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua wakaf. Ayat sedekah jariah masuk kategorinya wakaf atau je kita dalam bentuk duit sedekah jariah jarang orang menjulung duit na guru je wakaf itu masuk kategori sedekah jariah. Fungsinya sama, mengalir. Yang kedua ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Artinya jika kita sampaikan dengan orang kemudian mengajarkan kepada yang mengalir, sambung menyambung. Makanya bagus bila kita nuntut ilmu agama, ketika ada melihat orang lain kita
yang melakukan kesalahan sampaikan, bimbing, arahkan, jelaskan hukum yang sebenarnya, dapat ilmu berkah kita biar berkah. Sekalipun itu pembahasan yang paling kecil. Orang Bahari kan ada orang Bahari, orang tua dulu, beliau punya prinsip tidak lewat satu hari melainkan harus dapat satu ilmu. Orang Bahari punya prinsip tidak lewat satu hari melainkan harus bertambah walaupun cuma satu ilmu. Ya sini ada orang tua jalan lawan cucu sidin nang membawa ke majelis. Rupanya di tengah jalan beliau tidak sanggup jika kita menahan ingin buang air kecil. Cuk aja ulun mau buang air kecil cuy. Lalu ke pinggir jalan. Kan waktu itu ya kita zaman dulu kan tidak seperti kita sekarang, ada aspal, jalanan bagus ya. Dulu kan kita cuma tanah. Jadi bapak ya ketika sini hendak kita qada hajat buang air kecil, sudah mulai hendak jongkok berduduk, hujan nang cucu, kai hadengi setumat, tunggu sebentar kai. Kenapa cuy? Kailah ulun menumbuk tanahnya dulu kayak supaya tanahnya ini lembek, supaya tanahnya ini kita jangan terlalu keras. Kenapa cok? Ujar guru kayak supaya ketika kita buang air kecil, najis daripada yang kita keluarkan jangan memercik ke pakaian kita. Karena najis. Jadi tujuan digemburkan atau dilemburkan supaya jangan memercikkan jika kita najis kembali kepada tubuh kita, kepada pakaian kita. Oh ya kayak alhamdulillah dapat ilmu lan cuy. Tentang sidin jika kita buat qada hajat dibersihkannya, kita cuy bulikan lagi. Kita cuy aja bulikan lagi. Kai belum sampai kita ke majelis talim, belum lagi duduk kita di pengajian, karena aku sudah dapat ilmu dah aja sidin. Coba lihat. Beliau menganggap besar suatu ilmu sekalipun itu yang paling sederhana ya lah. Kita belikan lagi sini. Orang dulu punya prinsip tidak berlewat satu hari melainkan bertambah ilmu. Kita kadang-kadang ya lah sehari, seminggu, kadang ada yang satu bulan tidak pernah aja kita mendengar ilmu. Itu gini untung hari Jumatnya lah diwajibkan Tuhan sembahyang ke masjid. Diwajibkan Tuhan makhutbah. Jakanya kadadan itu kada dengar ilmu. Ada yang kada mendengar sama sekali sudah duduk di belakang guring enggak pulang sidin. Jurang ngapa jenang bini pembahasan khutbah tadi. Nah wallahu a'lam bissawab yang lagi. Rupanya itu guring di pembelakangan. Ada tahu lagi enggak dengar lagi apa yang dibicarakan oleh khatib. Mudahan kita terbuka hati menuntut ilmu agama. Amin. Jadi hidup ini kalau ingin gembira, bahagia jangan jauh dari ilmu, ya. Karena ilmu, barang siapa menjalani jalan ilmu, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Surga tempat nikmat, surga tempat kegembiraan, surga tempat kelapangan. Berarti pahamannya bila hendak gembira lewat ilmu, bila hendak senang lewat ilmu, bila hendak hati lapang lewat ilmu. Karena ilmu bisa mengeluarkan seseorang daripada kehidupan dunia, keluar dengan pandangan hati. Ya lamun awak tidak bisa keluar daripada dunia, tapi pandangan hati bisa aja kita melebihi dari kehidupan dunia. Ya, maksudnya dia memandang hikmah dari ujian, dia memandang hikmah daripada sebuah permasalahan, lalu dia lapang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian ilmu yang diambil manfaat dengan dia. 3 anak yang saleh, artinya yang berbuat kebaikan, yang mendoakan baginya, artinya mendoakan orang tua. Bahkan ada sebahagian guru alim ulama menerangkan apapun pekerjaan anak itu akan sampai kita kepada orang tuanya. Setiap kebaikan apapun yang dikerjakan anaknya akan sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak adalah kita darah daging dari abah mamanya.
Batang tubuhnya ini jadi kita asal usulnya dari kuitan. Apabila aja kita jasadnya aja kita nisbahnya kepada orang tuanya, apapun yang mendatang yang ia miliki daripada sifat itu akan kembali kepada orang tuanya. Kan ibadah yang mengerjakan ibadah adalah awak ya lah. Yang bersedekah kan dari harta yang dihasilkan oleh batang tubuh juga, dari kecerdasan, kepintaran, artinya mengalir kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kedua orang tua kita dirahmati oleh Allah dalam kubur. Amin. Seandainya abah mama kita masih hidup, kain ini ya lah. Mau guru jauh abah mama masih hidup, guru yang ada masuk dualin dah, kain ini kita yang dapat. Kain kita yang dapat. Kemudian itu masalah wakaf. Pindah kepada pembahasan tentang hibah. Hibah adalah memberi ya, hadiah, pemberian. Sebelumnya adakah dulu pertanyaan? Nggih. Bujur aja kita boleh enggak aja kita berwakaf misalnya bola lampu misalnya ya kalalah, atau aja kita seperti sejadah atau apa, sah pian sah. Hanya saja memang ketika dia sudah aja kita putus misalnya pagat, memang terputus pula aja kita anunya secara zahir, memang secara hukum zahir demikian. Artinya ketika dia tidak terpakai lagi maka terputuslah juga aja kita yang kita wakaf secara zahir. Tetapi para alim ulama yakin Allah memandang niat kita. Allah memandang niat kita, insya Allah kita yakin pasti mengalir sampai hari kiamat. Sekalipun itu sudah tidak terpakai lagi. Karena innamal a'malu bin niat. Memang kan secara zahir hukum demikian, bilanya sudah rusak, terputus, habis sudah aja kita anunya. Nah, tetapi jadi kita yakin para alim ulama guru-guru kita jadi demikian, muamalahnya Allah tidak sama dengan manusia. Allah muamalah menilai kita dengan niat. Artinya tetap sekalipun kita bawa ke bola lampu, kita yakin sampai hari kiamat sekalipun bola lampunya bagat sudah. Karena niat kita tidak akan pernah bagat. Ada lagi yang lain? Nggih. Cara berkaitan anak rombeh. Ya. Yang mengatakan dia akan berkaitan dia harusnya berkaitan waktu meninggal dan waktu haul berkaitan dia. Apakah itu apa? Ada yang benar itu? Misalnya kan? Iya, merapiakan. Anda kita bongkar, kita pindah. Di kan, rumbi diangkat, dialih bahasa. Memindah aja. Ya, alasannya kan karena ya, memang ada pembahasan namanya apa jurangannya naqshul qabri, membongkar kubur. Memang kalau ketika aja kita itu memang posisinya yang demikian, artinya karena rumbi kan mau kada mau ya lah, harus ya kita dirapikan. Nah, itu kan karena hajat, memang boleh. Ketika rumbi langsung aja lagi, jangan menghadang mahaul. Usia setengah hal tahun lagi mahaul, rumbi deh ya lah. Benakan lo setengah tahun dah bian. Rusaknya bian. Jadi ketika rumbi langsung, ini jangan menunggu mahaul. Kada ada kaitannya dengan masalah menghaul. Ketika rumbi perbaiki. Atau seandainya alih bisa anda jadi masalah. Karena memang sudah takaluar sudahnya ya Allah. Takaluar sudahnya kita boleh. Jadi kada ada kaitannya dengan mahaul. Nah tadi. Iya. Iya. Pertanyaannya, kata Sidin, ada sebagian orang mengatakan sembahyang kifayah boleh ya tidak pakai wudu, bujur apa enggak? Sebaiknya berwudu bang ya Allah. Kita itu bila berhadiah lawan nang mayit jangan hitungan menyakau dibanyaki hadiahnya sempurna. Memang secara hukum bujur ya. Secara hukum bujur kita tidak menutupi.
sebagian benar aja kita artinya sah yang demikian sekalipun tanpa wudu. Kenapa? Karena alasannya dia ndak ada rukuk, ndak ada sujud, karena isinya adalah doa. Memang ada yang demikian nih, ndak salah yang demikian, ungkapan yang demikian. Tetapi sekalipun misalnya itu ada yang membolehkan, jangan diamalkan. Ya. Tapi bujur kan berbicara mana nih hukum ya Allah. Memang bujur ada yang demikian. Tapi kita jangan diamalkan. Makanya kan tidak semua ilmu yang kita ketahui harus diamalkan. Ketika ada yang lebih abdal, kerjakan yang paling abdal. Terakhir yang silakan tadi. Iya. Misalnya untuk keperluan kita nang betul tukar, misalnya setengah seharianan ya kalau jadi kita makan siang ya lah. Habis minyak kan bensin, karing minyak parut minum ya lah. Pertama dulu pembahasan yang namanya duit, ketika seseorang berwakaf dengan duit itu diistilahkan dengan sedekah jariyah, bukan dalam masuk pengertian wakaf. Tetapi memang istilah wakaf tidak salah juga, orang berwakaf duit ya lah, tapi kegunaannya beda. Kalau duit itu juga kita namanya sedekah jariyah dan hukumnya sama, mirip dengan wakaf dalam artian pahalanya mengalir. Kemudian adapun masalah kegunaannya itu tergantung kebijaksanaan panitia. Jadi boleh kada jadi masalah pian, misalnya jika dia pakai untuk ngisi bensin, karena itu termasuk keperluan ya lah, keperluan yang manfaatnya kembali kepada tujuan. Kita bawa wakaf untuk masjid misalnya duit, lalu kan jarang menukar bol, menukar kipas angin kan untuk masjid juga. Jadi kita mencari akan lawas batangah harian, boleh kita minum misalnya dari uang tersebut, boleh, asal ala qadril hajah, atas sekedar hajat yang memang sewajarnya, jangan membungkus. Seorang tolak berdua, Mbak minum kanyang sudah ya kalau wadai 10 nasi 2 bungkus. Boleh kan? Nah ini yang tidak boleh ya. Tidak boleh jadi kita. Kalau yang sekedar sesuai hajat tidak apa-apa. Itu jurang kebijaksanaan kita panitia. Boleh. Karena itu namanya sedekah jariyah. Secara hukum boleh, tapi jarul menyakawa kantong orang. Paling tidak kita bersedekah tenaga ya lah. Tapi seandainya boleh, boleh. Bahkan kita sebagai ketua, kita sebagai panitia, kita yang minum buhan pian misalnya. Atau kita panitia nananya pacang buhan meminum lah. Itu yang hebat pian. Kita perlu sebagai pemimpin, kita yang harus bijak. Kita sudah menyuruh anak buah, saya ikam lagi lah, jangan. Menyakal kita harus cerdas. Ada lagi? Cukup ya, karena sudah masa isa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datangmu dan umur panjang, awak sehat dan hati kita sehat dengan taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Allahumma fakina bin adina tawil. Allahumma ya muhawwil wal habil ahbalana illa asanil hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Guru langsung ya barakallah.